anhuma. Beliau adalah sepupu Nabi SAW, anak dari paman Nabi SAW yaitu Abbas. Beliau termasuk sahabat junior yang pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama dan jadikanlah dia pandai tafsir, yaitu tafsir Al-Quran. Ini adalah doa Nabi SAW untuk sahabat Ibnu Abbas. Tapi sahabat Ibnu Abbas tidak berpangku tangan, tidak mengandalkan doa Nabi SAW, tapi beliau tetap berusaha untuk talabul ilm, belajar dari para sahabat senior, sehingga diceritakan dalam suatu riwayat, pernah suatu ketika sahabat Ibnu Abbas diingatkan oleh temannya untuk apa? Menuntut ilmu. Untuk apa capek-capek menuntut ilmu, padahal sudah masih ada para sahabat senior masih hidup. Maka beliau tidaklah tertipu dengan ucapan orang tersebut. Beliau terus menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Dan termasuk min ulama sahabah, termasuk ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat Nabi yang meriwayatkan kurang lebih 1000 sekian hadis. Urutan kelima dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama yang bernama Jamaluddin Ibnu Dhahirah menyebutkan bait terkait jumlah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadisi anal mukhtari wa khairu mudaru Abu Hurairah Sa'dun Jabirun Anasu Siddiqatun wa Ibnu Abbasin kada Ibnu Umar. Jadi ada 7 sahabat Nabi SAW yang menukil hadis dari Nabi SAW, menukil lebih dari 1000 hadis dari Nabi SAW. Jadi sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Nabi SAW disebut sebagai muktsir. Di antara mereka adalah pertama Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ada 7 sahabat yang terkenal dengan julukan Al-Muktsir, Al-Muktsiruna fi Al-Hadis. Beliau wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Faedah kedua dari hadis yang mulia ini, keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, karena beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang diutus sebagai da'i menuju negara Yaman. Beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang diutus ke Yaman. Demikian juga para sahabat yang lain seperti Abu Musa al-Asy'ari juga diutus oleh Nabi SAW sebagai da'i, sebagai qadhi, sebagai muallim di negeri Yaman. Faedah selanjutnya, faedah ketiga, termasuk metode dakwah Nabi SAW adalah mengutus da'i ke negeri-negeri tertentu dalam rangka untuk menyebarkan Islam, mengajarkan tauhid, sebagaimana Nabi SAW mengutus beberapa sahabatnya, di antaranya Mu'adz bin Jabal, ke negeri Yaman. Yang keempat, faedah keempat, dalam berdakwah harus berdasarkan dengan ilmu. Dan seorang dai membutuhkan 3 ilmu dalam dakwahnya. Pertama, ilmu tentang yang didakwahkan.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik." Inna hadza wa anna hadza sabili adu ila Allahi ala basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas hujjah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani. Aku beserta orang-orang yang mengikutiku, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa subhanallah, dan maksudnya Allah, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang dibutuhkan oleh seorang dai adalah cara berdakwah. Bagaimana dia berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan cara hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan sabar, dan yang lainnya dari metode berdakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan yang ketiga, di antara ilmu yang dibutuhkan oleh seorang dai, yaitu ilmu tentang orang yang dia dakwai. Ilmu tentang orang yang dia dakwai. Dia harus mengetahui siapa yang akan dia dakwahi. Sebenarnya Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, innaka taqdumu qauman min ahli alkitab. Innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab. Nabi SAW mengabarkan terlebih dahulu kepada Mu'adz bin Jabal agar dia menyiapkan ilmunya, mengetahui karakter objek dakwanya atau orang yang akan dia dakwai, yaitu orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, sehingga sahabat Mu'adz bin Jabal bisa mempersiapkan diri dalam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam kepada mereka. Jadi ini 3 ilmu yang dibutuhkan oleh seorang dai. Pertama, ilmu tentang yang didakwahkan, ilmu yang akan dia dakwahkan. Yang kedua, cara untuk berdakwah, dan yang ketiga, mengetahui orang yang didakwai, Selanjutnya faedah kelima, bahwa seorang walaupun sudah mengikuti ajaran para nabi terdahulu, tapi tetap harus diajak kepada Islam, harus didakwai kepada tauhid. Sebagaimana penduduk Yaman, meskipun mereka mengikuti agama nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi SAW, tetap mereka harus mengikuti ajaran Nabi SAW. Tetap Nabi SAW menyuruh sahabat Mu'adz bin Jabal untuk mendakwai mereka, mengajak mereka kepada Islam. Dan ini sebagai bantahan khususnya pada orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya seluruh agama adalah sama. Seluruh agama yang dibawa oleh Nabi adalah sama-sama Islam. Tidak perlu yang namanya dakwah. Tidak perlu mendakwai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini diantara syubhat atau diantara pemikiran orang-orang liberal. Maka hadis ini sebagai bantahan untuk mereka yang mengatakan bahwasanya tidak perlu mendakwai orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka juga mengikuti agama Islam, mengikuti agama para nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa. Maka ini sebagai bantahan untuk orang-orang liberal yang berpemahaman seperti itu. Selanjutnya faedah ke-6 dari hadis yang mulia ini, bahwa kewajiban pertama dalam Islam adalah tauhid. Kewajiban pertama dalam Islam adalah tauhid. Disebutkan dalam hadis ini, fal yakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah ta'ala. Maka pertama kali yang engkau dakwahkan wahai Mu'adz, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia, menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Karena itu di sini Nabi SAW mengingatkan, pertama kali yang harus didakwahkan, pertama kali yang harus dipelajari oleh setiap muslim adalah tauhid. Jadi disebutkan ibadah. Pertama kali adalah ibadah. Ibadah memiliki dua makna. Makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang khusus adalah setiap ibadah yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ketika seorang sholat, dia niatkan, dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang membayar zakat, berpuasa, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, maka itulah ibadah, itulah tauhid. Itulah ibadah atau itulah tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qulu ibadati fil Qur'an fa huwa tauhid. Ini makna ibadah secara khusus. Adapun ibadah secara umum, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-dhahira wal batinah. Setiap nama yang mencakup perkataan maupun perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala atau dicintai olehnya, baik yang zahir maupun yang batin. Maka di sini disebutkan ibadah. Pertama adalah syahadat, kedua adalah salat, dan ketiga adalah zakat. Maka salat ditinjau dari afradul ibadah, satuan ibadah, maka termasuk ibadah. Demikian juga zakat termasuk ibadah, termasuk ibadah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain seperti haji, puasa, dan yang lainnya. Ini termasuk dalam cakupan ibadah bimakna al-am yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faedah selanjutnya, faedah ketujuh, bahwasanya ibadah itu artinya adalah tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi dari tingkatan ibadah, dari tingkatan ibadah yang paling tinggi adalah syahadat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, fal yakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, adapun dalam hadis ini ila ayyuhidullah ta'ala, ditafsirkan dalam riwayat yang lain ila syahadati alla ilaha illallah, ila syahadati alla ilaha illallah. Ini sebagai bantahan juga terhadap orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ari yang mengatakan bahwasanya pertama kali dakwah itu adalah nadhar. Maksudnya nadhar di sini adalah melihat keadaan umat, bukan diawali dengan tauhid. Awal ibadah an-nadhar kata mereka, yaitu melihat keadaan umat, apa yang dibutuhkan umat, permasalahan apa yang sedang yang sedang menimpa umat. Ini pendapat orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ari, yang mana mereka mengatakan awalu ibadatin an-nadhar, bukan at-tauhid, bukan at-tauhid. Karena itu mereka tidak memprioritaskan dakwah mereka kepada dakwah tauhid, padahal dakwah tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul. Walaqad arsalna likulli nabiyyin aduwan, walaqad arsalna likulli ummatin nabiyan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Telah kami utus setiap nabi, setiap umat seorang nabi, yang mana mereka menyerukan tauhid, mendakwakan kepada tauhid. Maka dakwah para nabi adalah dakwah tauhid. Setiap umat wajib didakwakan dengan dakwah tauhid, apapun permasalahannya. Apapun permasalahan umat tersebut, pertama kali yang harus ditanamkan adalah tauhid, karena ini adalah dakwah para anbiya dan rasul, dan juga
dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya, bahwasanya kalimat tauhid itu disebutkan dari dalil-dalil yang syar'i, seperti lafaz talbiyah. Seperti lafaz talbiyah Nabi SAW ketika haji, beliau mengucapkan talbiyah yang mengandung kalimat tauhid. Mengandung kalimat tauhid. Ini menunjukkan begitu pentingnya kalimat tauhid, sehingga perlu seorang dai untuk memprioritaskan dakwanya kepada dakwah tauhid. Selanjutnya, faedah ke-9, keagungan ibadah salat. Keagungan ibadah salat. Karena di sini Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal setelah beliau mengajarkan penduduk Yaman tentang tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah mengajarkan mereka salat. Mengajarkan mereka salat, yaitu salat 5 waktu. Dan yang ke-10, faedah ke-10, hadis ini menunjukkan keagungan ibadah zakat dalam Islam. Keagungan ibadah zakat di dalam Islam. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah salat, kemudian ibadah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kira-kira apa rahasianya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan dalam Al-Qur'an atau mengiringi ibadah salat dengan ibadah zakat? Demikian juga Nabi SAW ketika mengutus sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahkan tauhid, kemudian mengajarkan salat dan zakat. Karena salat termasuk hablum minallah, untuk memperbaiki hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat. Adapun zakat adalah hablun minan nas, untuk memperbaiki antara manusia dengan manusia yang lain. Ini diantara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ibadah zakat dengan salat. Maka orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik hubungannya dengan makhluk, sudah semestinya dia termasuk orang yang ahli salat dan ahli zakat. Maka orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga menunaikan hak makhluk. Faedah ke-11 dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menunjukkan perincian tentang sumber zakat dan penyaluran zakat. Karena di sini disebutkan fa akhbiruhum anna Allah aftarada alaihim zakatan fi amwalihim. Kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat harta mereka, yaitu zakat mal, termasuk zakat mal, zakat bahimatul an'am, zakat hewan ternak, zakat urut tijarah, perniagaan, dan yang lainnya dari zakat mal. Di sini disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu apabila mencapai nisab dan mencapai haul, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Faedah selanjutnya masih kaitannya dengan zakat. Bolehnya memberikan zakat kepada satu golongan saja. Karena di sini disebutkan tu'khadhu min ghaniyihim faturadu ala fakirihim. Yang mana harta mereka diambil, zakat diambil dari mereka, dari orang-orang yang kaya, kemudian diberikan kepada orang yang fakir dari mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 8 golongan yang berhak diberikan zakat. Di antaranya adalah orang fakir. Orang fakir. Nah, di sini disebutkan hanya orang fakir saja. Maka sebagian para ulama menyimpulkan bahwasanya boleh menyalurkan zakat atau memberikan zakat kepada satu golongan saja, tidak harus ke 8 golongan. Selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil dari
hadis yang mulia ini atau dalam hadis ini mungkin terdapat pertanyaan, kenapa tidak disebutkan puasa dan haji? Padahal keduanya termasuk rukun Islam. Maka para ulama rahimahumullah menjawab, ada dua jawaban dari para ulama. Yang pertama, karena ada kemungkinan belum disyariatkannya puasa dan haji pada saat itu. Belum disyariatkannya puasa dan haji pada saat itu. Karena itu Nabi SAW hanya menyuruh kepada sahabat Mu'ad bin Jabal untuk mengajarkan tauhid, sholat dan zakat. Akan tapi jawaban ini kurang memuaskan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya syariat puasa itu turun pada tahun kedua Hijriyah. Sedangkan Nabi SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal yaitu setelah Fathu Makkah, sekitar tahun 8 Hijriyah. Maka kita lihat jawaban kedua dari para ulama, kenapa tidak disebutkan puasa dan haji? Karena manusia, seorang muslim apabila telah mengikrarkan kalimat tauhid, dan dia sudah mau menjalankan sholat dan mau membayar zakat, maka sudah otomatis ibadah yang lain pasti dia kerjakan. Tatkala dia telah mengikrarkan, meyakini tauhid, kemudian mengerjakan sholat, membayar zakat, maka otomatis ibadah-ibadah yang lainnya pun pasti akan dia kerjakan. Karena sudah kuat imannya, sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah istislam. Karena itu Islam, di antara makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Dengan mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di antara faedah tauhid, seorang yang tadinya baik, seorang yang tadinya buruk menjadi baik keadaannya. Karena itu Nabi SAW diutus kepada orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, yang mana keadaan mereka lebih buruk daripada keadaan kita sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yas'u 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang nabi yang ummi, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan mengajarkan hikmah, meskipun mereka dahulunya dalam keadaan tersesat yang nyata. Maka keadaan bangsa Arab pada saat itu sebelum diutusan Nabi SAW itu lebih buruk daripada keadaan kita sekarang. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW mampu merubah mereka yang tadinya dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan mensyukurkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mau menerima ajaran tauhid. Maka perlunya kita mendakwahkan tauhid. Sebagaimana Nabi SAW mendakwahkan tauhid kepada orang yang paling buruk, perilakunya, orang yang paling buruk akhlaknya. Maka meskipun permasalahan umat berbeda-beda, tetap yang pertama kali didakwakan adalah tauhid. Sebagaimana Nabi SAW mendakwakan tauhid kepada bangsa Arab ketika saat itu. Karena itu Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, la yasluhu umuru hadhihi ummah illa bima salahat bi awwaluha. Tidaklah baik perkara umat ini, urusan umat ini, kecuali apa yang menjadi baik urusan umat terdahulu. Dan mereka umat terdahulu menjadi baik karena dakwah tauhid, karena dakwah yang dibawakan oleh Nabi SAW. Selanjutnya faedah ke-14 dari hadis yang mulia ini, bertahap dalam mengajar dan berdakwah. Dianjurkan untuk bertahap dalam mengajar dan berdakwah.
Sebagaimana dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh sahabat Mu'adz bin Jabal untuk bertahap dalam berdakwah. Pertama diajarkan tauhid, kalimat tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat. Demikian juga ketika kita berdakwah, mengajar, kita mulai dengan pelajaran-pelajaran yang ringkas, kemudian yang pertengahan, kemudian yang panjang, yang mutawalat. Ini diantara metode Nabi SAW dalam berdakwah, yaitu bertahap, at-tadarruj fi dakwah, at-tadarruj fi dakwah. Sebagaimana anak kecil, seorang bayi atau anak kecil tidak mungkin dikasih makanan orang besar. Kata para ulama, ta'amul kibar subus sigar, makanan orang besar itu racun bagi anak kecil. Demikian juga kalau kita ingin mengajarkan ilmu, maka mulailah dari yang ringan-ringan, yang dasar-dasar terlebih dahulu. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Selanjutnya faedah ke-15, bahwasanya hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah dalam masalah ibadah maupun akidah. Khabar ahad atau hadis ahad itu bisa dijadikan dalil, dijadikan hujjah dalam ibadah maupun akidah. Sebagaimana di sini yang menukil hadis ini adalah sahabat Ibnu Abbas, dan juga Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan Islam, Tidak harus orang yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah atau dalil dalam ibadah maupun akidah. Ini sebagai bantahan pada orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka mensyaratkan dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah atau hukum harus bersumber dari hadis-hadis yang mutawatir. Faedah terakhir yang ke-16, haramnya perbuatan zalim dengan segala jenisnya. Haramnya perbuatan zalim dengan segala jenisnya. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan wattaqi da'watal madlum, takutlah olehmu doanya orang-orang yang terdolimi. Fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara doa orang terdolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya orang yang terdolimi. Selanjutnya hadis ke-4, hadis tentang syirik. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala an-nar. Hadis keempat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, maka dia pasti masuk surga. Artinya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum. Dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa faedah. Pertama, keutamaan sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau termasuk sahabat yang berasal dari Ansar, dari Madinah.
bapak beliau termasuk sahabat Abdullah bin Haram Al-Ansari yang meninggal ketika perang Uhud. Adapun sahabat Jabir termasuk sahabat junior seperti Ibnu Abbas. Karena itu beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Rata-rata sahabat yang junior atau yang belakangan masuk Islam termasuk banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sahabat Jabir masuk dalam urutan ke-6 dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 94 Hijriyah. Faedah selanjutnya dari hadis yang mulia ini, dalam hadis yang mulia ini terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid. Kabar gembira bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid atau dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan atau barang siapa yang bertemu dengan Allah, artinya meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan tauhid. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya faedah ketiga dari hadis yang mulia ini, bahayanya perbuatan syirik. Hadis ini menunjukkan tentang bahayanya perbuatan syirik. Karena di sini Nabi SAW mengancam pelakunya, yaitu masuk neraka. Man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah meninggal dalam keadaan berbuat syirik, pasti dia akan masuk neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lil zalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka kedzaliman yang paling besar adalah kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman yang paling besar adalah kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sehingga orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, "Ayyuna lam yadlim nafsah?" Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim bagi Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Jika engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la dzulmun adzim," sesungguhnya kesyirikan termasuk kedzaliman yang besar. Maka kedzaliman yang besar adalah kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mensyukurkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedzaliman yang sangat besar, besar dosanya, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya terancam masuk neraka selamanya apabila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya faedah yang kelima atau faedah yang keempat dari hadis yang mulia ini, bahwasanya syirik yang dimaksud dalam hadis ini adalah syirkun akbar. Syirik yang disebutkan dalam hadis ini adalah syirkun akbar. Yang dimaksud dengan syirkun akbar adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala.
menyamakan sesuatu, menyamakan Allah dengan selainnya, dengan makhluk dalam sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti ibadah, seperti mendatangkan manfaat, menolak madarat, itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat, kepada nabi, kepada berhala, kepada pohon keramat atau batu keramat atau yang lainnya. Atau meyakini bahwasanya batu-batu tertentu memiliki khasiat bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Ini termasuk perbuatan syirik, yaitu syirkun akbar. Dan dimaksud dalam syirik di sini adalah syirkun akbar karena di sini disebutkan dakhalan nar, dan disebutkan orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik maka dia pasti masuk surga. Karena perbedaan antara syirkun akbar dengan syirkun asghar, bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan syirkun akbar dia pasti masuk neraka. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan syirkun asghar bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak kekal di dalam api neraka. Ini diantara perbedaan antara syirkun akbar dengan syirkun asghar, dan diantara perbedaan antara keduanya juga bahwasanya syirkun akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirkun asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Lantas bagaimana kita mengetahui dhabit, kaidah untuk membedakan antara syirkun akbar dengan syirkun asghar? Di antaranya adalah syirkun akbar adalah setiap ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita jelaskan tadi, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi. Adapun dhabit atau kaidah mengetahui syirik kecil, apabila ada nas. Yang pertama, apabila ada nas yang jelas dari Nabi SAW, seperti hadis Nabi SAW tentang riya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi SAW, yang paling aku takuti atas kalian adalah syirkun asghar. Maka para sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Faqala SAW ar-riya. Faqala SAW ar-riya. Maka ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, apa itu syirik asghar? Maka beliau menjawab ar-riya. Maka jelas di sini bahwasanya riya termasuk syirkun asghar. Karena tidak sampai memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tujuan utamanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipalingkan oleh setan sehingga ingin mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Jadi apabila ada nas dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa itu syirkun asghar, maka itu adalah syirkun asghar, bukan syirkun akbar, bukan termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Karena itu orang yang riya belum tentu dia keluar dari Islam. Dhabit kedua untuk mengetahui syirkun asghar, yaitu apa yang dipahami oleh para sahabat. Apa yang dipahami oleh para sahabat terkait perbuatan syirik, Jadi para sahabat terkadang memahami bahasa perbuatan tertentu termasuk syirik, tapi tidak termasuk syirik akbar. Yang ketiga, apa yang disepakati oleh para ulama bahwasanya perbuatan tersebut termasuk perbuatan syirkun asghar, bukan syirkun akbar. Tapi meskipun demikian, syirkun asghar itu lebih berat hukumannya dibandingkan al-kabair, dibandingkan dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, dan yang lainnya. Karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu syirik. Di samping kita belajar tauhid, kita juga belajar apa itu syirik, agar kita bisa terhindar dari perbuatan syirik
karena terkadang seorang terjatuh ke dalam syirkun asgor, tidak sadar dia mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam syirkun asgor. Karena itu pentingnya kita mempelajari tauhid, mengetahui apa saja itu syirik. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis keempat. Selanjutnya hadis kelima. Qala al-muallif hafidhahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kharaja alaina an-nabi SAW yauman. Suatu hari Nabi SAW keluar menemui kami. Faqala uridat alayyal umam, ditampakkan atasku umat-umat, yaitu umat-umat terdahulu. Faja'ala yamurrun Nabi SAW ma'ahu rajul, maka mulailah seorang nabi berjalan bersama satu orang. Jadi ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut kecuali satu orang saja. Wan nabiyyu ma'ahu rajulani, dan ada seorang nabi yang bersamanya dua orang, tidak memiliki pengikut kecuali dua orang saja. Wan nabiyyu ma'ahu rahat, dan aku ditampakkan ada seorang nabi yang memiliki jamaah. Arhat artinya jamaah, lebih dari dua orang. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad, kata Nabi SAW, aku juga ditampakkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, tidak ada satu pun pengikutnya. Wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq, dan aku melihat sekumpulan orang yang banyak yang menutupi ufuk, Farajautu an takuna ummati, maka aku mengharap mereka termasuk umatku. Faqila, maka dikatakan, hada Musa wa qaumuhu, ini adalah umat Musa, ini adalah Musa dan kaumnya. Sumakilali, kemudian dikatakan kepadaku, undur, lihatlah. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuq, aku melihat kumpulan orang yang banyak, segerombolan yang banyak yang menutupi ufuk. Jadi jumlahnya lebih banyak lagi. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, undur hakada wa hakada, undur hakada wa hakada, lihatlah, yaitu mengisyaratkan jumlah yang banyak sekali, yang banyak sekali, melebihi jumlah umat Nabi Musa alaihissalam. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuk, kemudian beliau melihat jumlah yang sangat banyak sekali yang menutupi ufuk. Maka dikatakan, faqila haula'i ummatuk, mereka adalah umatmu. Ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi SAW sangatlah banyak. Karena itu Nabi SAW termasuk atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi dan rasul. Menunjukkan bahwasanya sejak kematian Nabi SAW sampai sekarang semuanya adalah umat Nabi SAW. Selanjutnya beliau kata, saling membahas, saling membicarakan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Faqalu, maka mereka diantara para jadi mereka berusaha untuk menafsirkan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, sab'una alfan yadkhulul jannata bighairi hisab, 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka diantara tafsir mereka
syirik. Walakinna amanna billahi wa rasulih. Akan tapi kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walakin haula hum abnauna. Akan tapi mereka adalah anak keturunan kami. Maksudnya akan datang umat atau generasi setelah mereka. Akan datang generasi setelah mereka, yang mana di sini mengisyaratkan bahwasanya para sahabat memiliki keutamaan yang barangkali mereka termasuk 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Fabalaghan Nabi SAW, maka sampailah kepada Nabi SAW apa yang mereka bicarakan. Faqala, kemudian Nabi SAW mulai menjelaskan siapakah 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, humul ladina la yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tatayyur, tidak mengundi nasib, mengundi nasib. Wala yastarkun, dan tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak minta diobati dengan cara kai, yaitu menempelkan besi panas di daerah yang sakit. Wala yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Faqama Ukasha bin Mihsan, maka berdirilah sahabat Ukasha bin Mihsan. Faqala aminhum ana ya Rasulullah, apakah aku termasuk dari mereka wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala na'am. Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, iya. Faqala aminhum ana. Faqama akhar faqala aminhum ana. Maka sahabat yang lain berdiri seperti Ukasha bin Mihsan. Aminhum ana, apakah dari 70 golongan 70.000 tersebut ada aku wahai Rasulullah SAW? Faqala sabaquka bi Ukasha, engkau telah didahului oleh Ukasha. Hadis ini menjelaskan begitu agungnya tauhid. Termasuk keutamaan tauhid adalah orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan tauhid, merelasikan tauhid. Mereka termasuk 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri mereka. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri mereka. Di antaranya yang pertama adalah mereka tidak mengundi nasib. La yatatayyarun. La yatatayyarun. Ini menunjukkan bahwasanya tidak hanya sahabat saja yang termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi ada harapan generasi setelah sahabat bisa termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Karena di sini Rasulullah SAW memutlakkan humul ladina la yatatayyarun, tidak mengkhususkan orang-orang tertentu. Beliau sebutkan di sini humul ladina la yatatayyarun, yaitu orang-orang yang tidak mengundi nasib, orang-orang dari umatnya yang tidak mengundi nasib. Tatoyur ini adalah kebiasaan bangsa jahiliyah. Tatkala mereka ingin pergi safar, mereka mengundi nasib terlebih dahulu. Contoh misalnya melihat di atas rumahnya ada burung misalnya, maka ini pertanda buruk. Akhirnya mereka tidak jadi safar. Ini diantara apa? Tatoyur, diantara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan kejadian tertentu, atau tidak ada hubungan dengan sesuatu tertentu. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang atau masyarakat jahiliyah sebelum diutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara penduduk surga atau orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak melakukan tatoyur atau mengundi nasib. Yang kedua, wala yastarkun, orang-orang yang tidak meminta diruqyah, orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Dalam riwayat yang lain wala yarkun, dan tidak meruqyah. Tetapi sebagian para ulama menjelaskan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang syad, riwayat yang sahih adalah wala yastarkun, yang tidak meminta diruqyah.
Dia berusaha untuk apa? Meruqyah dirinya sendiri, untuk mengobati dirinya sendiri ketika diganggu oleh jin atau setan atau terkena sengatan kalajengking atau yang lainnya. Karena sebagian para sahabat disebutkan dalam suatu riwayat pernah disengat oleh kalajengking, kemudian beliau membacakan surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak minta diruqyah termasuk 70.000 umat Nabi SAW, ya 70.000 umat Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Selanjutnya wala yaktawun, dan tidak meminta untuk dikai. Kai itu pengobatan di zaman Nabi SAW, yaitu dengan cara dicelupkan besi panas di daerah yang sakit, di daerah yang sakit, yang kebanyakan orang sembuh. Ketika zaman Nabi SAW, orang yang sudah putus asa mencari pengobatan tapi tidak sembuh, kebanyakan mereka melakukan kai. Karena itu ungkapan orang Arab mengatakan akhirud dawa al kai, obat terakhir adalah kai. Akhirud dawa al kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Nabi SAW menjelaskan wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Kalau kita perhatikan, yang pertama la yatayyarun, yang kedua wala yastarkun wala yaktawun, seluruhnya berkaitan dengan tawakal. Seluruhnya berkaitan dengan apa? Dengan tawakal. Mereka hanya menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mengundi nasib, dia yakin bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan kejadian tertentu atau sesuatu tertentu yang bisa merusak, mengubah nasibnya. Yang bisa mengubah nasibnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mentakdirkan dia. Allah lah yang menjadikan dia baik maupun buruk. Allah yang memberikan dia petunjuk atau menyesatkan dia. Ini keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Setiap muslim harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tawakal adalah tidak bertatoyur, tidak mengundi nasib. Selanjutnya wala yastarkun, ini juga ada kaitannya dengan tawakal. Orang yang tidak meminta ruqyah. Orang yang tidak meminta ruqyah ketika dia sakit, ketika dia diganggu oleh jin atau yang lainnya, dia berusaha untuk mengobati dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia termasuk orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan bantuan orang lain, tidak mengandalkan orang lain. Hatinya hanya terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi boleh ketika ada seorang yang ingin meruqyah kita, ingin membantu kita untuk diruqyah, tidak mengapa kita mengizinkannya. Akan tapi jangan sampai ada keterkaitan hati kita kepada orang tersebut. Karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang menghilangkan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga wala yaktawun. Ini juga ada kaitannya dengan tawakal. Ada kaitannya dengan tawakal. Karena seorang yang meyakini bahwasanya kai atau pengobatan dengan cara dicelup dengan besi panas dapat menyembuhkan, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak menyadarkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya kailah yang menyembuhkan penyakitnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan orang-orang tersebut termasuk golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita atau menjadikan kita termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Wallahu taala alam. Kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.